Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat Bunda Zaman Now membahas mengenai apa yang kita ketahui tentang yang namanya smartphone. Di dunia saat ini hampir setiap orang itu sudah memegang yang namanya smartphone. Smartphone ini bahasa lainnya adalah Android yang saat ini kita pergunakan sehari-hari untuk bergelut di dunia Facebook, Instagram, ataupun dunia YouTube atau dunia TikTok, bahkan Snapchat dan lain-lain. Maka jika kita bertanya apa yang kita ketahui tentang smartphone, tentu semua jawaban dari orang yang kita tanyakan adalah mereka sudah mengetahui dan bahkan menggunakan apa yang namanya smartphone. Saat ini Google Hybrid hampir setiap tahun melakukan penangkapan gambar permukaan bumi, apa saja yang ada bangunannya di dalam bumi kita. Namun untuk mengetahui smartphone itu kita bisa melihatnya seberapa banyaknya adalah dari data yang namanya mobile positioning data. Yang data MPD atau mobile positioning data ini dimiliki oleh operator-operator Telkom yang ada di Indonesia. Jadi ketika kita ingin melihat pergerakan yang namanya seseorang itu bisa lihat dari GPS yang berjalan di dalam Android atau smartphone yang mereka miliki, kemana saja mereka bergerak, dan di aktivitas atau di luar kota sekalipun, maka data MPD ini bisa kita lihat pada masing-masing operator seluler tersebut. Namun tidak semua orang bisa mengakses data yang namanya mobile positioning data ini. Bahkan BPS sekalipun untuk bisa mengakses MPD atau mobile positioning data dari karyawannya harus bekerja sama dengan operator telepon seluler yang ada di Indonesia. Mungkin pertanyaan yang saya ajukan, apa yang kita ketahui tentang smartphone, adalah pertanyaan yang terkesan lucu, tapi begitulah adanya. Dalam dokumen Reksosek 2022K ada pertanyaan mengenai kepemilikan smartphone yang ada korelasinya dengan penggunaan internet, baik untuk keperluan pribadi maupun keperluan internet untuk usaha. Dari hasil pemeriksaan dokumen K yang sudah saya periksa beberapa waktu terakhir ini, saya menemukan sesuatu yang bisa terkesan bisa dikatakan lucu bagi kita semua. Ketika ada suatu keluarga yang mengakses internet tapi tidak mempunyai smartphone ataupun tidak mempunyai laptop, sementara akses internetnya adalah internet handphone. Mungkin sebagian teman-teman petugas Reksosek 2022K tidak menyadari bahwa ada konsistensi isian antara penggunaan internet baik untuk usaha maupun untuk pribadi dan korelasinya dengan kepemilikan smartphone. Bisa saja suatu keluarga itu tidak mempunyai smartphone atau Android atau laptop sekalipun, tapi dia bisa menggunakan internetnya dengan meminjam internet atau meminjam laptop atau smartphone orang lain. Tapi jika hal ini kita temukan dalam satu SLS secara sekaligus, maka yang bisa kita lihat adalah adanya satu pemahaman yang salah dari PPL Reksosek 2022 mengenai apa itu smartphone. Ada kemungkinan PPL ini menduga bahwa smartphone yang diminta dalam dokumen K ini adalah tipe seperti tablet yang tidak dimiliki hampir setiap orang. Tapi jika pemahaman dari PPL tersebut mengarah ke Android yang kita pergunakan sehari-hari, maka pengisian smartphone ini kemungkinan besar akan berkode 1 bukan kode 2 seperti yang sudah saya temukan hari ini. Pada dokumen K Reksosek 2022 rincian 502N itu adalah pertanyaan mengenai apakah keluarga dalam bangunan ini memiliki smartphone, dan itu akan berkorelasi pada pertanyaan di bagian bawahnya, yaitu pada rincian 505. Apakah dalam keluarga ini menggunakan jenis internet utama yang digunakan selama sebulan terakhir? Pada rincian 502 bagian N tidak ada rentang waktunya apakah setahun terakhir atau sebulan terakhir. Artinya pada rincian 502 ini adalah pada saat pendataan. Apakah keluarga tersebut mempunyai aset bergerak seperti smartphone. Sementara di rincian 505 adalah jenis akses internet utama yang digunakan selama sebulan terakhir. Artinya ada rentang waktu sebulan terakhir akses internet utama apa yang dipergunakan oleh keluarga dalam bangunan ini. Bisa saja suatu keluarga itu menggunakan akses internet utamanya tanpa memiliki smartphone atau laptop. Karena ketika ada anak sekolah, kemungkinan akses internet ini diperoleh di sekolah dengan menggunakan wifi sekolah.
Namun, jika rincian 505-nya berisi mengenai kode 3 yaitu penggunaan internet dari handphone, maka korelasinya adalah ke rincian 502 bagian N. Dan artinya dia mempunyai atau keluarga tersebut mempunyai smartphone di dalam bangunan tersebut atau keluarga tersebut. Namun, jika pada kenyataannya smartphone ataupun laptop ini tidak dimiliki oleh suatu keluarga dalam suatu bangunan, sementara ada akses penggunaan internetnya, maka hal ini bisa diterima oleh pengolahan dengan adanya catatan dari mana penggunaan internet itu diperoleh, apakah dari meminjamkah atau dari handphone orang lain yang dia pergunakan untuk mengakses internet selama sebulan terakhir. Oleh karena itu, jika teman-teman PPR Exosec 2022 merasa apa yang diisi pada dokumen K juga seperti yang saya sebutkan ini, ada baiknya teman-teman perhatikan lagi apakah benar dalam keluarga tersebut tidak mempunyai smartphone dan ada penggunaan internetnya, karena itu adalah suatu hal yang janggal.